Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan mencocokkan atau mengoreksi tugas matematika yang kemarin sudah kalian kerjakan, yaitu dari LKS Remedial Pengayaan halaman 17. Namun sebelumnya Bu Vita minta maaf karena kemarin ada kesalahan yang nomor 15 untuk yang soal ABCD pilihan ganda. Yang ini bentuk pecahan biasa dari 0,375. Kemarin Bu Vita mengatakan jawabannya yang C ya. Ternyata Bu Vita salah hitung, maaf ya. Ini yang 75 dibagi 5 ini, kemarin Bu Vita ngisinya 25. Ini yang benar 15, sehingga 15 per 40. 15 per 40 dibagi 5, 15 bagi 5, 40 juga dibagi 5, hasilnya 3 per 8. Jadi, jawaban yang benar yang D. Kita lanjut ke soal nomor 1, rom 2. Bentuk pembagian dari 5 per 6 adalah titik-titik bagi titik-titik. Nah, kita ingat bahwa pecahan itu bisa diartikan sebagai pembagian. Jadi 5 per 6 ini bisa diartikan 5 dibagi 6. Sehingga jawabannya adalah 5 dibagi 6. Nah, bentuk pembagian dari 5 per 6 adalah 5 dibagi 6. Soal nomor 2, bentuk desimal dari 3 per 8 adalah, kita ingat, bentuk desimal itu berarti kita mengubah penyebut pecahan itu menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, untuk 3 per 8 ini, untuk mudahnya kita ubah menjadi per 1000. Karena kalau per 10 ini nanti dikali koma-koma. Sehingga kalau dikali bilangan bulat, kita jadikan per 1000, sehingga nanti 8 dikali 125. Yang 3 juga dikali 125. Hasilnya 375 per 1000. Kita ingat lagi, kalau per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma, per 100 ada 2 angka di belakang koma, per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Berarti 375 per 1000 ini bila ditulis menjadi desimal 0,375. Ada 3 angka di belakang koma karena per 1000. Yang nomor 3, pecahan senilai dengan 1/5 adalah titik-titik per 25. Nah, di soal tersebut kita sudah diberi petunjuk 5 penyebutnya ini menjadi 25. Nah, 5 supaya bisa menjadi 25, itu kita kalikan 5. Yaitu 5 kali 5, 25. Maka, yang pembilangnya 1. 1 ini juga dikali 5. 1 kali 5, 5. Hasilnya 5 per 25. Berarti ini mencari pecahan senilai dengan perkalian. Nomor 4, bilangan 28, 3 per 8, jika dinyatakan dengan bilangan desimal adalah, nah, supaya mudah, kita tidak usah membuat pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Kalau diubah menjadi pecahan biasa kan berarti 28 harus dikali 8, terus ditambah 3 per 8, gitu toh. Nah, supaya mudah, tidak besar angkanya, 28 kita simpan dulu. Kita lihat yang 3 per 8. 3 per 8 kita ubah menjadi desimal. Berarti kita kalikan 125 per 125. 3 kali 125 hasilnya 375. 8 kali 125 hasilnya 1000. Nah, berarti ini sama dengan ini tadi, ya toh. Dijadikan desimal berarti 0,375. Karena 28 3 per 8 ini sama dengan 28 ditambah 3 per 8, dan 3 per 8 tadi desimalnya 0,375, maka sama dengan 28 ditambah 0,375. Hasilnya 28,375. 28 kita tambahkan 0,
komanya kita tulis di belakang. Tidak 375 terus 28-nya di bawah sini, tidak ya. Tidak seperti ini, tidak seperti ini. Tapi karena ini yang satuannya ini 8, ini satuannya 0, maka kita menambahnya 28 ditambah 0. 375-nya kita tulis di belakang. Nomor 5, bentuk desimal dari 425% adalah, kita ingat bahwa persen itu sama dengan per 100. Berarti 425% itu sama dengan 425 per 100. Nah, per 100, kalau dijadikan desimal berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti komanya ada di antara 4 dan 2. Karena 2 angka di belakang koma. Atau maju 2 kali, 1, 2. Dari belakang sini maju 1, 2. Komanya di antara 4 dan 2. Hasilnya 4,25. Nomor 6, pecahan desimal senilai dengan 70% adalah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 70% berarti 70 per 100. Per 100 ini dijadikan pecahan desimal adalah 0,70. Nah, ini senilai dengan 70 per 100 kita bagi masing-masing 10. 70 dibagi 10, 100 juga dibagi 10, hasilnya 7 per 10. Atau bisa ditulis 0,7 desimalnya. Diulangi lagi ya, karena ini 70 per 100, ini 0,70, 0,70. Nah, kita cari pecahan senilai dari 70 per 100, yaitu 7 per 10. 7 per 10 ini juga bisa didesimalkan, 0,7, seperti itu ya. Nomor 7, bentuk persen dari 0,55 adalah, nah 0,55 itu ada 2 angka di belakang koma. Berarti kita jadikan pecahan biasa dulu. Berarti 55 per 100. Sudah per 100 toh? Berarti sama dengan 55%. Nomor 8. Bilangan 48% jika dinyatakan dengan desimal adalah, nah anak-anak selalu mengingat apabila kita mengubah pecahan desimal ke persen atau persen ke desimal, kita perlu melewati cara mengubah pecahan persen atau desimal ini menjadi pecahan biasa. Jadi semuanya harus melewati cara mengubah dulu ke pecahan biasa. Kalau akan mencari persen ke desimal atau desimal ke persen, itu harus melewati pecahan biasa dulu. Nah, berarti 48% berarti 48 per 100. Per 100 berarti ada 2 angka di belakang koma. Berarti 0,48. Membacanya 0,48 ya, bukan 0,48. Karena ini sepersepuluhan dan seperseratusan. Oke, dilanjut. Mas Jan, kucingnya malah melu sinau ya iki. Nomor 9, pecahan biasa dari 29,25 adalah, membacanya 29,25. Karena ini puluhan satuan, ini sepersepuluhan, seperseratusan. Nah, ada 2 angka di belakang koma, berarti diubah menjadi pecahan biasa, berarti per 100, 2.925 per 100. Nah, 2.925 per 100 kita sederhanakan. 2.925 dan 100 kita bagi 5, hasilnya 585 per 20. Kita bagi 5 lagi, hasilnya 117 per 4. Ini sudah tidak bisa dibagi lagi, karena tidak ada bilangan yang bisa membagi 117 dan 4 bilangan yang sama ya. Hasilnya ini berarti. 10. Bentuk persen dari 12,05 adalah 12,05. Bacanya gitu ya. 12,05 ada
kita jadikan pecahan biasa dulu. Harus lewat pecahan biasa dulu. Ada 2 angka di belakang koma, berarti per 100. 1205 per 100. Berarti 1205%. Nomor 11. Pecahan 16 per 20 jika dinyatakan dengan persen adalah, persen berarti kita mengubah penyebut menjadi per 100. Karena ini sudah pecahan biasa, maka tinggal kita kalikan 20, ini supaya bisa jadi 100 dikali 5. Yang 16 juga kita kalikan 5. 16 kali 5 80, berarti ada hasilnya 80 per 100, atau 80%. Nomor 12, bentuk desimal dari 12 per 40 adalah 12 per 40, kita jadikan desimal, kita sederhanakan saja. Karena kalau dikali 40 biar jadi 100, mengali 2, 80, kali 3, 120, berarti tidak bisa yang pas 100. Maka kita bagi saja. Kita sederhanakan, 12 per 40, 12 dibagi 2, 40 juga dibagi 2. Ini kita jadikan per 10 saja. Karena 40 bisa dijadikan 10. Nah, hasilnya 6 per 20, kita bagi lagi 2, hasilnya 3 per 10. Atau anak-anak boleh 40 ini kita jadikan 10. Anak-anak langsung membagi 4. Tidak perlu membagi 2 dulu terus bagi 2 lagi. Anak-anak bisa membaginya langsung dengan 4. Berarti nanti 12 dibagi 4 hasilnya 3, 40 dibagi 4 hasilnya 10. Nah, 3 per 10. Per 10 berarti ada 1 angka di belakang koma. Hasilnya 0,3. Nomor 13, bentuk pecahan biasa dari 2, 4 per 5 adalah, ingat ya caranya mengubah pecahan campuran, ini pecahan campuran karena ada bilangan bulatnya, ke pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang tidak ada bilangan bulatnya depannya ini. Caranya adalah 2 kali 5 tambah 4 per 5. 2 kali 5 tambah 4, 10 tambah 4, 14 per 5. 14. Bentuk persen dari 0,18 adalah 0,18. 2 angka di belakang koma. Ini desimal, diubah menjadi persen, harus melewati pecahan biasa dulu. Berarti ini 18 per 100, 2 angka di belakang koma. 18 per 100 itu sama dengan 18%. Nomor 15, pecahan senilai dari 4 per 5 adalah titik-titik per 15. Karena ini penyebutnya semakin besar, maka ini tentu caranya dengan perkalian. 5, supaya jadi 15, kita kali 3. Maka 4 ini juga dikali 3.